Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pada pagi hari ini kita masih membahas terkait komitmen ISPI dalam pendidikan di Indonesia. Dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini, ada Prof. Sunario dan juga Prof. Sofia ya. Prof, tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian sedikit banyak disinggung ya, bagaimana kemudian kualitas sarjana pendidikan di Indonesia. Tapi tentunya kalau kita berbicara mengenai sarjana pendidikan di Indonesia, peran dari LPTK ini tentunya sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemudian pendidik di Indonesia ke depannya. Saat ini kalau dilihat begitu, Prof, seperti apa peran dari LPTK di Indonesia? Mungkin ke Prof. Sofia terlebih dahulu. Baik, terima kasih. LPTK sebagai salah satu perguruan tinggi yang punya mandatorinya adalah menghasilkan guru, ya sarjana pendidikan dalam hal ini. Yang kami hasilkan adalah sarjana pendidikan. Karena untuk menjadi guru kan masih ada tahapan berikutnya. Baik. Nah, ya tentu kami berbicara tentang mutu lulusan dari kami ya, dari LPTK. Hampir seluruhnya semua LPTK tentu sangat concern terhadap mutu pendidikannya, mutu lulusannya, dengan beragam cara, dengan beragam strategi dan juga model untuk bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah lulusan yang berkualitas dari lembaga pendidikan kami melalui pengembangan kurikulum, penyediaan tenaga pendidiknya seperti dosen, perekrutan dosen, pembinaan dosen, dan juga tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan itu sendiri yang kami terus tingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tentu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi. Kita tahu bahwa untuk mencetak sarjana pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari bagaimana manajerial yang dikelola oleh kami semua, terutama di bawah kendali rektor ya, di dalam mengembangkan kurikulum yang berbasis kepada KKNI yang diamanahkan oleh kementerian kepada lembaga-lembaga pendidikan, yang juga berbasis kepada OBE ya, outbased education ya. Sehingga kami berupaya terus untuk bagaimana menjadikan para mahasiswa kami ini untuk bisa melaksanakan, memperoleh pengalaman-pengalaman pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi kami melalui kegiatan Merdeka Belajar ya, yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah, oleh Kemdikbud, yang tentu saja harus dijabarkan oleh setiap perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai pola interaksi atau model pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi, kami sangat yakin bahwa kita akan terus meningkatkan kualitas lulusan kita. Yang dalam hal ini tentu salah satunya adalah sarjana pendidikan, karena di perguruan tinggi kami saat ini tidak hanya menghasilkan sarjana pendidikan ya, ada sarjana-sarjana yang non kependidikan, tetapi kami concern dalam hal ini adalah untuk sarjana pendidikan. Barangkali itu, terima kasih. Baik. Kalau kita berbicara mengenai sarjana pendidikan, Prof. Sofia, Prof. Sunario ini setuju bahwa dunia pendidikan ini dinamis sekali. Anak-anak yang jadi anak-anak siswa atau yang akan dididik oleh tenaga pendidik ini juga akan berubah-berubah setiap zamannya. Kalau kita mungkin ke Prof. Sunario sebagai Ketua ISPI juga, kompetensi utama yang perlu dimiliki tenaga pendidik, utamanya di Indonesia, ini apa saja, Prof? Ya, saya menambahkan sedikit LPTK dulu. Jadi LPTK ini adalah perguruan tinggi yang punya komitmen dan paling kompeten selama ini di dalam mendidik dan menyiapkan guru, dan punya sejarah panjang. LPTK ini kalau kita lihat secara historis ini sudah 60 tahun ada di Indonesia. Dan tugasnya itu menyiapkan mendidik guru. Nah, oleh karena itu LPTK ini ke depan, pertama ini LPTK ini aset negara. Karena dibangun dengan uang rakyat. Artinya kan harus dimanfaatkan oleh negara, oleh pemerintah untuk dioptimalkan perannya mendidik guru. Saya bermaksud ingin mengatakan LPTK ini memang perlu direvitalisasi, bahkan kalau perlu direformasi.
Baik. dalam cara berpikirnya, dalam cara sistem manajemennya, dalam program-program pendidikannya. Reformasi dari mulai apa? Dari mulai landasan filosofi keilmuannya, programnya, ketenagaan, sistem manajemen, sistem penjaminan mutu, sampai kepada sistem pembiayaan pendidikan guru. Karena guru sekarang harus disiapkan setelah sarjana termasuk sarjana pendidikan masuk pendidikan profesi. Maka LPTK ini punya tanggung jawab besar untuk mendidik guru profesional. Tadi bertanya kompetensi, itu kompetensi ini kan kompetensi yang harus juga seiring dengan zaman. Saya melihat bahwa guru ke depan itu harus punya daya adaptasi tinggi. Harus punya daya kreasi tinggi. Karena apa? Karena proses belajar yang akan datang tidak lagi proses belajar monoton, bahkan bukan yang akan datang saat ini, tapi proses belajar yang diverse dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dan guru itu harus bisa memanage sumber-sumber itu untuk memungkinkan murid juga mampu belajar secara mandiri. Inilah pergeseran paradigma berpikir di dalam sistem pendidikan guru maupun cara guru di dalam membelajarkan siswa. Jadi ada kompetensi yang harus dikuasai supaya dia guru punya daya adaptasi tinggi terhadap perubahan dan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika dan perkembangan peserta didik yang begitu dinamis dan bervariasi. Tidak hanya karena cara berpikir lain anak-anak itu, tapi latar belakang kultural juga berbeda. Baik, apalagi betul. kita negara multikultur. Wah, baik, itu tadi ya, daya adaptif seorang pengajar ini sangat diperlukan dalam pendidikan kita tadi. Karena latar belakang kultural kita berbeda, lalu juga ada dinamika yang sedemikian rupa. Kalau sekarang kan sudah klasifikasikan, ada Gen Z, Millennials, dan lain-lain begitu ya Prof. Ini kita akan lanjutkan selesai jeda. Saudara jangan kemana-mana, karena selesai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.